ketika ditanya, apakah kamu memiliki ayah? Tidak. Apakah kamu memiliki bapak? Tidak. Apakah kamu memiliki ibu? Tidak. Kalian semua ini punya bapak? Punya ibu? Dunia ini yang kalian punya siapa saja satu? Allah. Makanya ketika saya pamit pulang, berbaring di situ ya, berbaring di situ, Asyifa tuh menangis. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fitri Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Kapan hari itu saya datang ke sebuah panti asuhan, bisa dibilang panti asuhan, bisa juga dibilang pondok, dan anak-anak yang ada di sana itu sangat luar biasa. Pengasuhnya mengatakan adalah anak langit, bukan anak bumi, karena bukan di situ yang tinggal di panti asuhan itu bukan anak yatim, bukan pula anak yatim piatu, tapi anak-anak yang tidak diinginkan lahir ke dunia oleh orang tuanya. Sehingga dikatakan anak itu adalah anak langit. Kenapa dikatakan anak langit? Yang pertama, karena mereka sudah dipastikan tidak punya ayah, tidak punya ibu. Mereka ditelantarkan, kalau dulu ada yang ditemukan di bawah jembatan, ada yang ditemukan di tempat sampah. Jadi pondok ini memang menjadi media, bukan media, memfasilitasi anak-anak yang memang ditelantarkan oleh orang tuanya. Sehingga memang di anak langit, bukan lagi anak bumi, karena memang tidak dihendaki oleh orang tuanya lahir ke dunia ini. Lantas kenapa dikatakan anak langit? Iya, karena ketika ditanyakan siapa ibumu, siapa ayahmu, dia menoleh ke langit. Siapa ya ibu saya? Di mana ya ayah saya? Karena memang mereka tidak dikehendaki lahir ke dunia ini. Kalau dulu kata pengasuhnya, menjemput bola. Ada yang ditemukan di sini, bahkan kondisi kesehatannya sudah tidak normal dan sebagainya. Jadi sangat istimewa, luar biasa yang mendirikan pondok ini. Dan saya pribadi mengatakan mungkin dari segi keadaan, ini lebih parah daripada yatim piatu. Lebih parah dari seorang anak yang yatim, karena anak yang yatim itu masih memiliki ibu. Kalau misalkan yatim piatu masih, walaupun tidak memiliki ayah dan ibu, dia masih memiliki kakek, masih memiliki nenek, masih memiliki paman, masih memiliki sepupu dan sebagainya. Dan terkadang seorang nenek jauh lebih sayang daripada orang tuanya. Jadi kalau yatim itu masih punya nenek yang masih mau mencium, mau merangkul. Hari raya memang tidak ada orang tuanya, tapi masih ada nenek yang mau mengayomi, mau dilihat lah. Tapi kalau anak ini hari raya, dia hanya bengong. Ini hari raya, tapi kok saya nggak merayakan hari raya? Karena memang mereka ini tidak dikehendaki. Makanya ketika ditanya teman-teman sekalian sama ustadahnya, dia mengatakan dia tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Karena misalkan ada di antara mereka itu yang sengaja didatangkan ke sana oleh kakeknya, oleh pamannya, mungkin karena malu biar tidak diketahui oleh tetangga dan sekitarnya, diantarkan oleh kakeknya, oleh neneknya, oleh pamannya, oleh saudaranya. Dan itu harus tanda tangan di atas materai kalau anak ini sudah bukan lagi anaknya. Artinya, dia tidak ada yang menjenguk. Orang tuanya sudah tidak boleh menjenguknya, karena sudah tidak dihendaki. Sehingga ustadzahnya mungkin disugesti biar tidak sakit hati ya. Ketika ditanya, apakah kamu memiliki ayah? Tidak. Apakah kamu memiliki bapak? Tidak. Apakah kamu memiliki ibu? Tidak. Apakah kamu tahu apa itu nenek? Tidak. Apakah kamu tahu itu kakek? Tidak. Apakah kamu tahu itu paman, sepupu? Tidak. Jadi mereka memang tidak tahu apa arti itu. Ketika ditanya kamu memiliki siapa? Allah. Terus siapa? Mama. Mama itu istri dari pengasuhnya. Terus siapa? Ayah. Ayah itu pengasuh dari pondok itu. Kalian semua ini punya bapak? Punya ibu? Punya kakek? Punya nenek? Punya Pak D? Punya Pak Le? Punya saudara? Di dunia ini yang kalian punya siapa saja satu? Allah. Dua? Ayah. Tiga? Mama. Satu kali lagi, di dunia ini yang dia punya sama siapa? Allah. Kedua? Ayah. Tiga? Mama. Mama, nenek itu apa? Tahu. Kakek itu apa? Tahu. Tante itu apa? Jadi sama sekali istilahnya. Jadi teman-teman sekalian,
Kalau kita selama ini mungkin merasa orang yang paling sedih, merasa orang yang paling tidak memiliki apa-apa, merasa orang yang paling hidup sebatang kara, berarti kita masih kurang untuk survei tempat-tempat di mana kita akan membuat kita lebih bersyukur. Karena di luar sana banyak orang yang kondisinya lebih parah daripada kita. Mungkin orang yang, mohon maaf, orang tuanya sudah meninggal, kenapa ayah saya diambil, kenapa ibu saya diambil. Tapi ketika datang ke panti asuhan ini, ya Allah, kita masih beruntung, kita punya ayah, kita masih punya kakek, nenek, saudara di mana-mana, sepupu di mana-mana. Orang ini, anak ini, sudah ditelantarkan oleh orang tuanya. Saya ingatkan, wahai anak muda, inilah contoh korban-korban karena kebebasan kalian dalam beraktivitas. Karena kalian yang tidak bertanggung jawab. Kalian dosa di dunia, kalau kalian tidak bertobat, dia akan menuntut nanti di akhirat pastinya. Dan kegiatan-kegiatannya itu karena pondok ya, ada SMP, SMA, bahkan ada dulu waktu saya kuliah itu, ada anak situ yang dapat beasiswa bidik misi. Kegiatannya menghafalkan Alfiah Ibnu Malik. Selain menghafalkan Alfiah Ibnu Malik, dia kegiatannya juga menghafal Al-Quran. Karena memang itu standarnya mungkin yang diajarkan di pondok itu. Dan hebatnya lagi teman-teman sekalian, nama-namanya diambil oleh nama-nama tokoh-tokoh besar yang ada di Indonesia ini. Biar menjadi doa, barangkali di antara mereka bisa menjadi orang yang seperti nama yang disandangkannya. Ada yang namanya Pak Jokowi, ada yang namanya Pak Prabowo, ada yang namanya MH Ainun Najib, ada yang namanya Khofifah, ada yang namanya Umi Laila, ada yang namanya Yusuf Kalla, SBY, ada yang namanya juga Zainuddin MZ. Pokoknya tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh yang memiliki berpengaruh, yang menjadi orang di Indonesia ini, yang menjadi public figure di Indonesia ini, sematkanlah nama itu kepada anak-anak ini. Karena mereka juga harus punya mimpi, mereka juga berhak untuk mendapatkan kehidupan yang bagus dan memiliki prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Ini Jokowi, ini mana Jokowi? Mana Jokowi? Jokowi Dodo. Zainuddin MZ mana? Lah, ini Zainuddin MZ. MH Ainun Najib mana? MH Indonesia. MH Ainun Wah, Najib itu mana? orang-orang besar semua. Prabowo mana Prabowo? Di kamar. SBY Just- mana SBY? Sakit SBY. Yusuf Kalla. Yusuf Kalla mana? Sekolahan. Di sekolahan masih ada. Semuanya ada. Khofifah Indar Parawansa mana, angkat tangan? Oh, itu. Khofifah Indar Parawansa. Gubernur Jawa Timur. Nama adalah sebuah doa. Betul. Saya mengajak anak saya memang masih kecil ya. Tujuannya apa? Saya kenalkan kepada Syifa. Kalau kakak-kakaknya ini, bahkan ada yang usianya di bawah Syifa ada. Yang usianya 2 tahun. Bahkan ada 2 anak yang usianya masih bayi. Usianya masih usia bulanan. Jadi digendong. Jadi mereka ini sudah seperti saudara gitu loh. Kakaknya yang lebih tua menggendong yang lebih kecil. Jadi mereka tuh sudah seperti saudara di pondok itu. Bahkan teman-teman sekalian, ada yang masih dalam kondisi hamil. SMP kelas 1 katanya. Ya di situ, di karantina di situ. Saya nggak tahu, mungkin orang tuanya malu atau apa. Nanti ketika sudah lahir, anak itu bukan dititipkan, diambil oleh pesantren itu, tanda tangan kalau anak ini sudah bukan lagi anaknya. Anak ini sudah anak pesantren. Itulah kenapa anak itu dikatakan anak langit. Dan saya membawa Asyifa, saya kenalkan kepada Asyifa bahwa kakak-kakaknya, bahkan ada adik yang di bawah usianya. Saya katakan dia tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Asyifa tanya, kemana ayahnya, ayah, kemana mamanya? Saya bilang, mamanya sudah meninggal. Nggak mungkin saya kenalkan dong kepada Asyifa, kecuali saya katakan ayahnya sudah meninggal. Asyifa tanyain, mana kakeknya, mana neneknya? Saya bilang, kakek neneknya juga meninggal. Jadi anak ini tidak memiliki apa-apa. Makanya ketika saya pamit pulang, berbaring di situ ya, berbaring di situ, Asyifa tuh menangis.
menangis ya, Salim sama ya Mbak Cantik. mungkin ya, Salim sama Mbak Siva. mungkin merasakan dia nggak punya siapa-siapa gitu loh. Lalu kita pamit pulang, salaman di situ. Pokoknya Mbak Cantik ini kita ya. selama ini mungkin Salim merasa sama Mbak orang yang Cantik. paling Salim tidak sama memiliki Mbak Siva. siapa-siapa. Selama ini mungkin kita orang merasa paling sedih, merasa sama Allah tidak diberikan kehidupan yang layak. Tapi ketika kita melihat mereka, kita tidak ada apa-apanya. Kita mesti bersyukur. Setiap hari kita ketemu dengan orang tua kita, nenek kita, kakek kita. Maka kalau misalkan ada teman-teman, sahabat-sahabat di luar sana yang masih merasa orang yang paling sedih, datanglah ke tempat-tempat di mana kita harus bersyukur. Kepada teman-teman semuanya yang mau berkunjung, silahkan di Sidoarjo tempatnya, nama pondoknya Pondok Pesantren Milenium, dan mungkin banyak sekali juga tempat-tempat di luar sana yang kita harus datangi untuk kita membuat diri kita lebih bersyukur lagi. Kemudian kita pulang, kita izin, ternyata semuanya berbaris, bersalaman dengan kita. Disitulah kita itu menangis, mungkin terharu atau apa, karena mereka ini tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, hidupnya seperti angkara, bermainnya di situ mungkin anak-anak yang lain main gadget, dia tidak ada gadget sebagainya. Dan ini menjadi pelajaran tersendiri, walaupun usia Asifah masih kecil, saya kasih pelajaran itu biar lebih bersyukur lagi ke depannya. Sekali lagi, ayo kita nikmati kehidupan kita dengan bersyukur, dan ternyata kita ini diberikan kemuliaan yang sangat luar biasa oleh Allah ketimbang orang-orang di luar sana yang kondisinya memang di bawah kita. Kalau kita melihat langit tidak ada batasnya, maka kita tidak akan bersyukur. Tapi ketika kita melihat ke bawah, di bawah itu terbatas dan banyak orang-orang yang ternyata ada di bawah kita. Saya Fri Sakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.